Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan ober penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu itu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, serta bukalah diri kami agar dapat mendengarkan, mengimani dan menghayati, serta mewujud menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah wafat dan bangkit, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid-Nya, kepada Maria Magdalena, perempuan-perempuan yang pagi-pagi ingin meminyaki Yesus, tetapi tidak menemukan Yesus di kubur. Kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, kepada para murid-murid Yesus, para rasul yang sedang ketakutan berkumpul di rumah, kepada Thomas, kepada para murid yang sedang menjala ikan. Itulah kehadiran Yesus setelah kebangkitannya di tengah-tengah para murid. Walaupun telah melihat Yesus yang bangkit, pada awalnya para murid ragu, tidak percaya bahwa yang mereka lihat itu adalah guru mereka, Yesus. Tetapi setelah diyakinkan oleh Yesus dengan tindakan memakan ikan dan roti, Ia memecah-mecah roti dan membagi-bagikannya. Ia hadir di tengah-tengah para rasul ketika pintu-pintu terkunci. Ia menjumpai Thomas yang tidak percaya. Barulah para murid percaya bahwa yang sedang mereka lihat adalah Yesus Sang Guru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini merupakan lanjutan Injil kemarin yang berkisah tentang Yesus Sang Roti Kehidupan. Yesus mengatakan dirinya adalah roti kehidupan yang mengenyangkan semua orang lapar yang datang kepadanya dan yang melegakan dahaga semua orang yang haus yang percaya kepadanya. Walaupun telah menyatakan diri sebagai roti kehidupan, namun masih banyak orang yang tidak mau percaya, bahkan tidak percaya sama sekali, ragu. Yesus mengatakan, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ungkapan Yesus ini merupakan peringatan bagi orang-orang Yahudi yang sedang mengikutinya, para murid dan juga kita yang kerap masih meragukan
Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, lewat Injil hari ini kita diajak untuk menyadari diri apakah kita kerap meragukan Yesus dan cintanya. Apakah kita kerap tidak percaya bahwa Yesus menunjukkan dirinya dalam seluruh peristiwa hidup kita, dalam hidup sehari-hari. Memang tidak pernah kita melihat secara langsung dan bertemu Yesus face to face yang hadir menemui dan berbicara dengan kita. Tetapi kita bisa merasakan, bisa mengalami bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ada dan berpihak dan bersama dengan kita. Ia tidak datang secara langsung kepada kita, menghibur kita dari penderitaan dan menolong kita dari kelemahan-kelemahan kita. Namun Dia hadir lewat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ia bekerja dengan penuh misteri. Ia membantu ketika kita membutuhkan kasih-Nya. Ia menghibur ketika kita dalam penderitaan dan duka cita. Dengan caranya, Ia bekerja dengan penyelenggaraan ilahi-Nya. Ia hadir. Yesus memang tidak hadir secara fisik, namun Ia selalu hadir dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus melihat Yesus dalam karyanya dengan kacamata iman. Sebab hanya dengan iman kita dapat menyadari dan merasakan bahwa Yesus memang hadir, Yesus memang ada, Yesus memang bekerja, Yesus selalu berpihak kepada kita. Iman membantu kita percaya pada Yesus, sehingga kita akan memperoleh kehidupan kekal dan kebangkitan kekal pada akhir zaman, seperti yang Ia janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Visi dan misi Yesus adalah tak seorang pun dari manusia ciptaannya, orang yang paling dikasihi oleh Allah, tidak selamat. Yesus mau supaya kita semua kelak bangkit bersamanya, hidup bahagia bersama Bapa. Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidup yang turun dari surga. Engkau tidak menolak siapapun yang datang kepadamu, dan kami percaya akan janji-Mu yang setia. Terkadang kami ragu, terkadang kami menjauh, namun hari ini kami ingin datang kembali kepadamu. Terimalah kami dalam kasih-Mu, kuatkan kami untuk tetap setia dan percaya sampai akhir hidup kami. Berilah kami harapan akan hidup yang kekal, dan semoga dalam menjalani hari-hari hidup kami sebagai piziarah pengharapan, kami sungguh-sungguh meyakinkan diri kami akan Engkau, Yesus Tuhan kami, yang telah bangkit dan menjamin keselamatan kami dan kebangkitan kami. Jadikanlah kami pribadi yang membawa terang dan damai-Mu bagi semua orang yang susah, yang kelaparan dan haus, yang membutuhkan kasih dan pengampunan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa.
Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.